Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program coding yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang Scratch Junior. Di sini materi pertama ini saya akan menjelaskan dulu tampilan dari Scratch Junior. Di bagian awal, di sini ada logo Scratch Junior, lalu ada Home, ada About, Setting, dan File. File hanya berisikan exit, tidak ada yang lainnya. Lalu Home ini untuk masuk ke pemilihan atau ingin membuat project baru. Lalu di sini ada About. About ini berisikan tentang video singkat. Bagaimana sih cara menggunakan Scratch Junior? Lalu di bagian kanan di sini ada setting. Setting ini berisikan hanya untuk pengaturan bahasa. Tapi untuk pemilihan bahasa Indonesia di sini tidak ada. Gitu ya. Oke, itu pengenalan tampilan dari Scratch Junior. Bagian awalnya ya. Lanjut kita masuk ke pembuatan projectnya. Kita klik Home. Di sini akan tampil tampilan seperti ini. Kurang lebihnya sama kayak yang tadi, ada Home, ada About, lalu ada Setting, dan ada buku. Nah, buku ini berisikan tentang sejarah, tentang bagaimana Scratch ini ada, lalu penemunya siapa atau pembuatnya siapa dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca di sini. Kita fokus ke pembuatan project. Nah, di sini sudah ada satu contoh project. Ini adalah project yang berhasil disimpan. Jadi nanti di bagian My Project ini, kalau kalian keluar dari program, maka itu otomatis sudah langsung tersimpan. Nah, untuk membukanya, tinggal kita klik yang Home tadi, masuk ke bagian My Project. Dan di sini sudah ada project kalian yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu. Kalau ingin membuat baru, tinggal kita klik My Project, lalu klik yang tanda tambah. Kita klik. Ya, di sini sudah masuk ke tampilan Scratch Junior, tampilan utamanya ya. Nah, sebelum kita jauh dalam pembuatan project, kita kenal dulu ya bagian-bagian dalam tampilan Scratch Junior. Kita lihat di bagian atas terlebih dahulu. Di bagian atas di sini ada yang namanya mode presentasi. Jadi kalau mode presentasi ini kita klik, maka dia langsung tampil ke dalam tampilan yang besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kita kembalikan lagi dengan kita klik. Lalu di sebelahnya ada yang namanya grid line ya. Jadi grid line ini berfungsi untuk penanda ya. Kita kenalnya adalah ini X dan ini adalah Y. Oke. Penyebutannya dimulai dari X terlebih dahulu, baru Y. Contoh, pindahkan tik ke 3,4. Nah, berarti tiganya itu adalah X, 4-nya adalah Y. Maka dia akan berada di posisi ini. Ya, jadi kalau rulesnya diminta 3,4, berarti dia harus berada di X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Seperti itu. Terus si grid line ini juga berfungsi untuk mengetahui kita harus jalan berapa langkah. Kita harus misalkan naik berapa langkah, ke kiri berapa langkah, atau bergerak berapa langkah. Nah, itu kita bisa tahunya dari mana? Dari penggunaan grid line ini. Kalau tidak diaktifkan grid line-nya, kamu tidak akan tahu dia disuruh jalan 3 itu sampai mana? Apakah 3 itu sampai di sini? Apakah 3 itu sampai di sini? Nah,
Kita nggak tahu kan? Oleh karena itu kita harus mengaktifkan si ini namanya grid line ya. Jadi kita aktifkan dulu, baru kita atur posisinya. Misalkan tadi contoh ada di 3, 4, lalu diminta untuk jalannya 5. Untuk jalan 5, atau dia kira-kira buat si tik ini bergerak di tengah-tengah. Ya, dari 3, 4 ini buat dia bergerak supaya berjalan sampai di tengah-tengah. Nah, kamu kan nggak tahu nih tengah-tengahnya mana, gitu kan? Atau suruh jalan sebanyak 7 langkah. Kalau kamu begini kan nggak tahu 7 langkahnya sampai di mana. Kita aktifkan dulu grid line, lalu kita hitung dari sini, dari posisi yang tadi diminta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini berarti dia akan berhenti. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita sebut dia ada di X dan Y berapa? Kita sebut dia ada di X dan Y, yaitu X-nya ada 10 atau X-nya 10, Y-nya adalah 4. Coba kalian cek, bener nggak ya? Gitu ya. Jadi fungsinya si grid line untuk mengetahui majunya berapa, mundurnya berapa, naiknya berapa, turunnya berapa, atau bergeraknya kemana, itu supaya kita tahu kita harus mengaktifkan si grid line. Oke, lanjut. Berikutnya di sebelah kanan di sini ada yang namanya background. Nah, nggak asik kan kalau misalkan kita mau membuat satu story tentang si tik ini yang berjalan di taman, ya. Terus tiba-tiba ya udah, kita udah berhasil memasukkan beberapa blok menjadi satu rangkaian coding. Terus ketika ditampilkan begini bersih, dia cuma bergerak doang, tret, selesai, kan nggak asik. Nah, oleh karena itu kita harus menambahkan background yang diminta. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi ada banyak banget background ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan story yang diminta. Misalkan story-nya yang diminta adalah berlatar belakang kamar. Nah, berarti kita harus cari nih nuansa kamar yang mana ya, gitu ya. Contoh yang ini. Dan ini pun masing-masing sudah ada namanya ya. Sudah ada namanya di bagian atas ini. Gitu ya. Terus kita juga bisa merubah. Kita bisa merubah mungkin ada komponen yang mau ditambah atau mungkin ada komponen yang mau dikurangkan dari background ini. Kita bisa rubah di sini. Tapi itu nanti untuk materi yang selanjutnya. Gitu ya. Kalau sudah tinggal kita checklist. Yap. Sudah bertambah untuk backgroundnya. Jadi lebih menarik. Tuh. Gitu ya. Itu fungsi dari si background. Lalu untuk di sebelahnya ini ada ABC, ini untuk memberikan teks. Jadi kamu ingin misalkan menambahkan judul apa nih di sini. Nah, atau enggak di sini misalkan kamu tambahkan jam 5 misalkan tulisan seperti itu, kamu bisa tambahkan di ABC ini. Nah, ABC ini tampilan awalnya seperti ini. Ya. Di sini untuk nanti kalian menuliskan teksnya. Lalu di sini untuk memperbesar atau memperkecil tulisan. Lalu ini untuk memberikan warna. Warna untuk apa? Bukan warna untuk ruangannya, bukan ya, tapi ini warna untuk teks yang kalian sudah masukkan. Gitu. Lanjut, di sebelah kanannya di sini ada yang namanya return, ya, return to home atau enggak kembali atau enggak atur ulang karakter. Atur ulang karakter nih di sebelah sini ya. Jadi kalau nanti objeknya ini ada di sebelah sini ya, kalau kita klik begini nanti dia akan langsung pindah ke sini. Selama ini bisa dipakai selama kalian sudah berhasil menambahkan beberapa blok ya. Supaya apa? Dia tahu oh kembalinya ke awal itu ke awal banget gitu, ke awal banget blok yang kalian sudah buat.
Kalau masih bingung, nanti akan kita praktekkan sambil berjalan ya. Kita baru pengenalan tampilan terlebih dahulu. Lanjut, berikutnya di sebelah kanannya ada yang namanya green flag atau start ya. Jadi segala sesuatu itu kita mulai dari ini ya, dari si tombol startnya ini. Nah, kalau tombol startnya kita pencet ya, maka nanti dia akan bergerak sesuai dengan blok-blok yang sudah kita masukkan gitu ya. Ini untuk tombol startnya. Lalu di sebelah kanannya di sini ada page atau halaman atau panggung, stake panggung, stake 1, stake 2, stake 3 dan seterusnya. Ini bisa kita tambahkan. Dan tentunya kita tambahkan juga, kita bisa tambahkan juga untuk yang di bagian karakternya. Jadi sebelah kanan ini adalah untuk stake, untuk panggungnya atau untuk backgroundnya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah untuk objeknya. Jadi objeknya kita bisa tambahkan, ada banyak banget objeknya ya, yang disesuaikan dengan story yang nanti diminta. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk menambahkan stake ya. Stake-nya juga kita bisa atur. Kita mau rubah nuansanya, habis dari kamar nanti dia akan jalan ke, misalkan dia akan jalan ke taman. Nah, kita atur taman. Nah, jadi yang ini adalah nuansa kamar, lalu yang ini adalah nuansa taman. Gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri untuk menambahkan karakter, yang di sebelah kanan untuk menambahkan stake. Lanjut, kita ke yang bawah. Nah, inilah yang utamanya banget nih. Ya, utamanya banget. Kalian harus paham fungsi-fungsinya, ini untuk apa, masing-masing itu punya fungsi yang berbeda-beda dan isinya juga berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari si yang berwarna kuning nih. Nah, apa sih tuh yang di warna kuning ini, atau ini namanya apa sih? Nah, yang warna kuning ini adalah blok pemicu ya, atau blok yang dipakai untuk memulai. Jadi segala sesuatu yang di dalam si blok pemicu ini isinya ya ini, cuma ini doang. Inilah pemicu-pemicu yang bisa kalian pakai nanti ketika kalian membuat sebuah story. Yang ini itu jelas. Oke. Di sini yang berwarna hijau ini ya sama seperti yang ini. Tapi bedanya adalah kalau ini khusus untuk penggunaan blok. Cara memasukkannya pun juga gampang. Dengan cara klik, tahan, geser. Ya, karena saya menggunakan laptop bukan menggunakan tablet. Jadi klik, tahan, geser. Ini menandakan bahwa ini adalah awalan. Ya, baru nanti disusul berikut-berikutnya dengan blok-blok yang lainnya. Jadi kalau tidak ada ini, ya, ini kita hilangkan dengan cara klik, tahan, geser, kita tarik ke atas. Oke, sudah hilang. Ya, jadi kalau tidak ada si blok atau si blok pemicunya ini, kamu cuma langsung masukin asal dari sini, maka ketika kamu pencet green flag atau start di sini, maka dia tidak akan bisa berjalan. Ya, coding itu dimulai dengan awalan, isi, dan akhiran. Nggak bisa kamu tidak ada awalan langsung isi dan tidak ada akhir. Nah, itu nggak bisa. Ya, jadi cuma program atau coding itu cuma isi doang nggak bisa. Tetap harus ada awalan, isi, dan penutupnya atau akhirannya. Ya, jadi ini untuk memulai. Ini juga memulai, ini memulai, ini memulai, ini memulai. Perbedaannya adalah kalau ini ketika kamu pencet, dia pencet. Perhatikan yang ini. Nah, ya. Jadi ini pun juga kalau dipencet, ini akan mengarah ke sini.
Begitu. Ini paling dasar banget ya. Nah, sedangkan yang ini adalah start on tap. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah objeknya kita pencet, maka dia akan melakukan rentetan coding yang sudah kita buat. Begitu ya. Jadi bedanya kalau ini pakai ini, kalau ini objeknya yang kita pencet. Oke, lanjut. Kalau ini adalah start on bump. Maksudnya gimana? Ketika ada dua objek, nah contoh seperti ini ya, misalkan ini begini. Nah, ketika si kelinci ini berjalan, lalu dia nabrak, tuk. Nah, ketika dia nabrak, tuk, si tik ini akan bergerak, gitu ya. Karena kenapa dia bisa bergerak setelah ditabrak sama kucing? Ya, karena dia menggunakan start on bump. Ya, ketika tabrakan bersentuhan baru mulai, baru start, seperti itu ya. Lanjut berikutnya, di sini ada start on message ya. Start on message open. Ada open, ada kirim ya. Nah, di bagian awal itu ini tergantung ya, punya fungsi yang berbeda nih antara pesan kirim sama pesan dibuka. Jadi posisi urutannya yang benar, nah yang benar begini ya, pesannya dikirim dulu baru dibuka ya. Dan ini dibukanya pasti dengan objek yang beda. Jadi kalau misalkan si tiknya ini dia misalkan begini, dia akan kirim pesan. Kirim pesannya ke siapa? Misalkan kirim pesannya ke Rabbit. Nah, Rabbit inilah nanti yang harus membuka pesan. Gitu ya. Baru nanti si Rabbit setelah membuka pesan, baru dia bisa melakukan rentetan coding yang sudah dibuat. Begitu ya. Jadi ada si pengirim, ada si penerima. Nah, pengirimnya adalah si tik. Dia menggunakan ini, sending atau kirim pesan. Sedangkan si Rabbit itu menggunakan open message. Seperti itu. Oke. Lanjut, kita ke berikutnya. Di sebelah kanan ini ada yang namanya block move atau block movement. Nah, block movement ini isinya adalah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, putar ke kanan, putar ke kiri, lompat kembali ke awal, atau pulang, atau back to home. Ini dan ini beda ya. Beda seperti apa? Nanti kita sambil berjalan. Jadi kalau kamu misalkan mau si Rabbit ini dia jalan ke kanan, ya berarti nanti kamu harus memasukkan dengan menggunakan blok ke kanan. Kalau pengen si Rabbitnya ini lompat, berarti kamu harus memasukkan blok lompat. Begitu ya. Jadi isinya block movement seperti ini. Kanan, kiri, atas, bawah, putar kanan, putar kiri, lompat, dan back to home. Lanjut, berikutnya di sebelah kanan di sini adalah blok visual. Blok visual ini dipakai untuk membuat pesan, dipakai untuk membuat kalau kayak di kartun di atas kepalanya ada kayak bubble, ada tulisannya misalkan hai. Nah, itu nanti kita bisa buat seperti itu. Terus juga di dalam blok visual ini ada yang namanya untuk memperbesar karakter, memperkecil karakter, menghilangkan karakter, memunculkan karakter ya.
membuat lama-lama karakternya menjadi kecil dan hilang. Nah, itu di bagian move di bagian blok visual. Lanjut di bagian sebelah kanan, di sini ada yang namanya blok sound. Ya, blok sound ini cuma 2 isinya. Nah, kalau kalian nanti menggunakan atau di komputer atau di laptop kalian ada mic, maka nanti kalian bisa merekam suara kalian dan bisa menggunakan hasil suara rekaman kalian ke dalam karakter yang kalian buat. Ya, plus sama memainkan pop ya atau memainkan suara. Itu nanti di bagian blok suara ini atau blok sound. Lanjut di bagian sebelah kanan, di sini ada namanya blok control, di mana nanti kalian di sini bisa mengatur delay. Delay itu adalah jeda ya. Jadi misalkan dia diam dulu atau dia jalan dulu, terus dia diam, baru dia jalan lagi. Nah, untuk diamnya yang tadi ini itu kita bisa atur di bagian blok control ini. Terus ada juga di dalam blok control ini kita bisa mengatur untuk stop karakternya. Ya, jadi diminta untuk diam. Bukan delay ya, tapi diam. Nah, beda tuh delay sama diam. Kalau delay itu dia memberikan jeda, kalau diam ya udah benar-benar diam. Begitu. Terus kita juga bisa mengatur kecepatan dari karakter. Jadi dia misalkan kayak tadi jalannya pelan, jalan pelan seperti ini, atau dia jalannya cepet. Nah, itu kita bisa atur di bagian blok control ini. Terus yang satu lagi juga kita bisa mengatur untuk pengulangan atau repeat ya. Pengulangan atau repeat. Jadi misalkan dia udah jalan, ngulang lagi. Nah, itu kita bisa atur di bagian blok control. Lanjut di bagian sebelah kanan, di sini ada namanya blok stop ya atau blok end atau blok akhir. Nah, di dalam blok end ini atau blok stop ini kita cuma diminta atau kita cuma bisa membuat dia stop untuk codingnya, atau kita membuat dia codingnya melakukan pengulangan dari awal. Ya, bedanya apa pengulangan dari awal? Sedangkan tadi di sini juga ada pengulangan. Nah, bedanya adalah kalau yang ini pengulangannya mulai dari awal. Ya, dari awal banget. Dari awal banget tuh dari yang mana? Dari yang ini tadi nih. Nah, dari si blok-blok kuning ini. Ya, itu dengan melakukan pengulangan dari awal. Sedangkan kalau ini tuh cuma melakukan pengulangan di bagian tertentu. Gitu, tapi belum berakhir ya, pengulangan tertentu tapi belum berakhir. Nah, itu kita menggunakan blok control. Sedangkan ini pengulangan dari awal sampai akhir. Lalu ada pemilihan untuk stake. Jadi ketika kita melakukan akhiran, misalkan coding ini sudah selesai, nanti dia akan terbuka. Kita akan buka stake yang mana? Gitu ya. Jadi misalkan di sini ada ini deh. Nah, dari sini misalkan ini coding udah panjang gitu kan, terus terakhir. Nah, ini terakhirnya kita mau buka stake. Kita mau buka stake yang keberapa yang mau kita buka? Gitu. Panggung yang keberapa yang mau kita buka, atau background yang mana yang mau kita buka setelah rentetan coding selesai gitu. Ya. Jadi seperti itu tampilan atau pengenalan dari Scratch Junior ya. Kalau yang sebelah kanan ini ini Ando dan ini Rido. Dimana Ando itu kembali ke sebelum kesalahan atau sebelum kamu memasukkan hal yang menurut kamu salah. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan, wah saya udah masukin nih, wih gini nih, wah mantep nih. Ya itu salah di mana? Ini yang ini harusnya nggak ada nih, gitu kan? Daripada kamu mengulang lagi, misalkan dari awal, tinggal kamu undo. Dia akan hilang, yang ini tadi akan kembali, yang ini akan
kembali. Baru kamu tambahkan yang benarnya bagaimana. Gitu ya. Itu fungsi si undo. Sedangkan redo ini adalah maju satu langkah. Ya. Nah, tadi kan udah kita hilangkan. Kayaknya nggak perlu dihilangin deh. Redo. Kayaknya yang tadi yang bagian ini bener deh, ada kayaknya deh, harusnya redo aja. Nah, cuma batasnya tidak bisa banyak, ya cuma bisa 1 atau enggak 2 kali melakukan melakukan redo, ya, melakukan redo. Tapi kalau undo bisa banyak, ya. Kayaknya sekian dulu pengenalan untuk tampilan dari Scratch Junior, ya. Mudah-mudahan video materi ini berguna buat kalian, bisa memperdalam lagi materinya, jadi bisa lebih tahu lagi kegunaan masing-masing dari tampilan yang ada di Scratch Junior. Begitu aja, terima kasih semuanya sudah melihat materi kali ini. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Bye-bye.